Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan andalkan nasabmu, karena nasabmu tidak akan menolong. Seseorang mulia bukan karena nasab, tetapi ketakwaannya. Saya sekarang kedatangan dengan dua sejoli suami istri. Suami istri ini sudah agak lama tidak bertemu, ya kan? Dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan Mas Rahmat, ya, Bung Rahmat. Biasa dipanggil Ameng ini, Pak. Ameng, ya. Kemudian dengan Ratu Kori, ya. Baik. Sebelum mengelaborasi, saya bertanya dulu kepada Gus Ropi sebagai Sohibul Hajat. Gus, ini saya dengar bahwa Anda mendapat sebuah aduan dari kedua pasangan ini. Yeah. Pasangan ini. Apa yang aduan masuk ke Anda? Iya, pagi-pagi itu viral Mas Yusuf ya tentang Ratu Kori ini di berbagai grup WA, termasuk grup WA santrinya Gus Dur, relawan NU, dan ada kiai yang menjapri saya. Ketum, ini ada berita bagus, tolong dibantu gitu. Nah, akhirnya saya buka lah. Wah, ternyata kasusnya seperti yang hampir sama dengan kasus yang saya tangani juga, yaitu Mbak Zeda Salim. Mirip-mirip ya. Yang ini lebih ngeri. Lebih ngerinya karena perempuan ini masih menyandang status sebagai istri sah Bung Rahmat. Jadi yang datang duluan mengadu dan ketemu itu Mbak Ratu Kori ya. Iya ya. Nah, beliau cerita, jadi cekak cingkrangnya begini ceritanya. Jadi beliau ini kan gelisah, panik, terus labil lah, masih labil karena ada persoalan rumah tangga terlebih dahulu, lalu mengadulah kepada si oknum Habib yang berinisial RA itu. Japri di Instagram, terus kemudian janji ketemuan. Nah, ketemuanlah di restoran ya. Restoran kebetulan ada hotelnya. Oke. Nah, ketika ketemu di restoran, saya tanya, apa yang terjadi? Ya sudah, habis konsultasi, masalah agama, masalah ketenangan hati, dan lain-lain. Lalu kemudian jam 9 malam, dia pamit pulang. Nah, sama si Habib, oknum Habib tersebut, itu dia nggak boleh pulang. Kamu jangan pulang, kamu tidur di sini aja, istirahat di sini aja. Mungkin bagi Mbak Kori, ya Allah baik banget ini Habib melindungi perempuan, kan itu kan? Karena perempuan keluar di atas jam 21 itu kan kurang pas lah kan gitu, takut ada apa-apa, ada rampok, ada apa. Dia husnudon, sedangkan ininya polos-polos aja gitu loh. Nah, selanjutnya yang terjadi apa ya sampai tanya. Ya. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini? Dan kenalnya dari di mana? Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok. Ya kan. Saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya tertarik, ya saya memberi ucap salam di Instagram sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau, di situ berbincang-bincang. Saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan beliau. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya, apa ini kita ketemu di kajian? Saya sudah nanya seperti itu. Tidak ada hari ini, Habib tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Namanya saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Gus ini. Iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya, Pak.
Iya. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Iya, iya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya di situ saya tamu, dia yang bayar, saya persilahkan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silahkan masuk. Dia bilang ya kami ngobrol, lanjutin ngobrol. Jadi dia duduk di kursi, saya duduk di kasur, jaraknya ada jaraknya gitu Pak. Oke, iya ya. Bung Rahmat. Iya, Pak Yusuf. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian, atau mau bertemu sama Era. Ya sudah, hati-hati, saya bilang. Iya. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Oh, yaudah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Oke. Terus setelah beberapa jam, saya lagi bekerja itu. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada satu kali. Diangkat? Nggak diangkat karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya ya. Terus kelang beberapa jam lagi, dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Loh, kamu sama siapa? Sama si Milea. Oh, habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti kayak kesini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Oh, tapi saya nggak percaya. Iya, saya nggak percaya. Kelang beberapa dua mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, wah saya kerja, tahu sendiri Pak, namanya kita punya anak 3. Jadi saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya Pak. Iya. Sedrop-dropnya saya itu nggak bisa mikir yang jernih. Saya dari mulai saat pengakuan dia, istri saya, iya, itu saya pikirnya ngeblank. Anda marah begitu ya? Banget. Saya coba kerja selama 1 minggu. Orang di lapangan tuh habis itu saya marahin semua. Karena mendengar ungkapan. Saya ajak berantem semua itu. Semua saya ajak berantem. Saking kesel saya. Karena saya sama RA ini, saya fans saya sama dia. Saya suka ceramah dia. Tapi kenapa lu ngecewain gua gitu? Kenapa lu ngecewain umat? Dia saya serba salah Gus. Mau saya angkat langsung, nanti takutnya yang salah istri saya. Mau saya diam aja takutnya benar. Jadi saya berkecamuk nih Pak. Jadi pikiran kemarahan, semua kekecewaan itu campur aduk. Satu sisi RA itu menjadi fans Anda ngefans dia. Saya suka. Iya. Satu sisi ada pengakuan seperti itu dari istri Anda. Iya. Setelah pengakuan saya coba kerja ya. Karena kan butuh biaya juga ya. Namanya kita sudah berkeluarga gitu. Nggak bisa Pak Yusuf, Gus. Nggak bisa saya kerja. Gitu ya, terngiang. Nggak bisa Gus. Demi Allah nggak bisa saya kerja. Saya marahin semua orang. Kok begini agama saya, saking sakitnya hati saya itu. Kecewanya double saya. Ini dia seorang alim ulama nih. Dia juga buat saya kecewa juga parah. Jadi bercampur-campur nih Gus. Pak Yusuf, bercampur-campur. Jadi akhirnya setelah itu hubungan Anda semakin renggang. Semakin renggang lah. Mau gimana? Bingung makin saya. Yang tadinya pikir saya kalau ikut kajian atau siraman rohani dari beliau itu pasti mendinginkan. Seperti inilah kayak Gus Rofi, Pak Yusuf, termasuk mendinginkan ini. Walaupun saya kesel banget sama dia ini, tapi kan ada etikat baik Pak Yusuf sama Gus Rofi untuk menyatukan, pertemukan. Iya. Coba ngobrol baik-baik. Apa solusinya kan begitu? Kalau yang memang niat yang bagus kan gitu. Ya baik. Ini adalah sebuah pertemuan pertama pasca mereka bertengkar, betul? Iya. Dan mereka sekarang sebetulnya sudah pisah rumah ya? Iya. Pisah rumah ya? Pisah rumah. Oke, pisah rumah kedua ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Jadi memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali.
di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu ke suami. Ya, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya, maaf. Saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Ya saya sih nggak apa-apa nerima karena itu adalah kesalahan saya gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Di sini saya mau minta maaf kepada suami saya. Bang Ame, mohon maaf apabila perbuatan saya kemarin itu menyakiti hatimu, menyakiti keluarga besar kita. Saya minta maaf, tapi di sini saya butuh keadilan juga dan gak mau ada korban lainnya. Semoga kamu bisa maafin aku. Udah Pak, itu aja. Ya. Ya, sebetulnya kedua sosok ini masih pasangan suami istri. Sejatinya dua sosok ini masih saling cinta. Tetapi karena kemarahan sang suami atas accident lah, kecelakaan. Tetapi saya apresiasi bahwa istri Anda itu jujur mengungkapkan. Tadi sudah mengatakan minta maaf. Apakah Anda masih tetap dendam dan ingin mencari keadilan terhadap sosok RA atau mengkonfrontasi pengakuan dari Ratu Kori dengan saudara RA? Ya, itu juga yang saya apresiasi. Istri saya berani jujur, Ya. berani mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Terus dia juga ada bilang di sosial media, dia berani bersumpah demi apapun, dimanapun, dengan siapapun, asalkan dengan yang bersangkutan, RA. Ini perempuan aja berani, masa lu gak berani? Ya, Bung Rahmat, tadi istri Anda sudah cukup fair menurut saya. Jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi, jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang dateng. Gue 3 bulan di sini udah gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gue hancur. Hah? Semua keluarga gue hancur, tau gak lo? 3 bulan gue sabar banget, gue gak mau aib ini sebar, tapi lo yang mau. Lo kayak nyepelin gue, lo pikir gue sampah apa? Ya, saya tidak bisa memungkiri kemarahan seorang suami. Andai Anda seorang suami pun mungkin akan sama apa yang dilakukan oleh Bung Rahmat. Ratu Kori, Anda sudah melihat bagaimana kemarahan suami Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya tetap minta keadilan dan katanya kan saya fitnah. Oh, dituduh fitnah. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada HRA, kalau memang ini saya fitnah, ayo kita bertemu. Saya berani mubahala. Mau sumpah apapun, ayo kita lakukan. Sumpah pocong, sumpah Al-Quran, semua. Bahwa apa yang saya bicarakan ini semuanya adalah fakta, tidak fitnah. Ya, sekiranya sudah cukup. Ya, dan kedua sosok ini saya ingin melihat apakah masih bisa bersalaman atau apa gitu kan ya. Kelihatannya dari tadi saya tidak melihat Anda itu bersalaman atau apa, saling sapa sebagaimana layaknya suami istri. Apakah Bung Rahmat masih merasa marah itu? Kalau boleh jujur, sampai kapanpun saya nggak bakal ridho, Pak. Rumah tangga saya begini, sampai kapanpun saya nggak bakal ridho. Tapi setelah saya mau ridho, dia lari ke sana kemari, alasannya ceramah, alasannya kesini ke situ. Saya nggak minta waktu di setahun, sebulan, seminggu, sehari, 2 jam aja, atau 1 jam deh. Nggak bisa 1 jam, 10 menit deh. Saya tidak akan memaksa Bung Rahmat dengan Ratu Kori untuk bersalaman atau berbaik di forum ini. Biarlah waktu yang berjalan.
berjalan secara natural. Tetapi pesan ini setidaknya bisa kita sampaikan bahwa jangan tergiur, terpesona dengan tampilan. Terima kasih. Terima kasih Bung Rahmat telah hadir di forum kami. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan sosok RA dan unek-unek Anda akan tersampaikan. Dan rumah tangga Anda bisa kembali harmonis. Amin. Ya. Terima kasih Bu Kori. Ya. Gus, makasih Gus. Siap, Ya. oke. Semoga bisa bersatu, sakinah, Ya. karena sudah punya anak 3 ya. Anak 3 ya. Ya. Sudah punya anak 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.